Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bizikrihi tatma'inul qulub wa bifadlihi wa rahmatihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallahul khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul ma'ud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan yang paling penting adalah nikmat kesempatan sehingga kita dapat kembali berjumpa dengan bulan yang agung, bulan suci Ramadan. Walaupun Ramadan kita tahun ini berbeda dengan Ramadan tahun lalu, di mana Ramadan kita tahun ini kita sedang diuji dengan wabah penyakit. Namun terlepas dari apapun keadaan Ramadan kita tahun ini, tidak boleh mengurangi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, itu berarti Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kita. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita bertobat kepadanya, meminta ampun kepadanya. Kemudian salawat wa salam tak lupa juga kita hadiahkan kepada sosok figur umat, suri tauladan umat, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beliaulah yang kita harapkan syafaatnya kelak. Namun untuk mendapatkan syafaat dari beliau, kita harus menambah mahabbah kita kepada beliau. Kita harus memperbanyak salawat kita kepada beliau. Karena inilah yang menjadi modal kita untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah bulan yang mana di dalamnya terdapat begitu banyak keistimewaan. Ramadan juga Allah Subhanahu wa taala menutup pintu neraka dan membuka pintu surga seluas-luasnya. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan beberapa keistimewaan tentang bulan Ramadan. Keistimewaan yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan memberikan ampunan kepada siapa saja yang bermuhasabah kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, dengan penuh keimanan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yang artinya, barang siapa yang menghidupkan malam bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmat, akan menurunkan ampunan kepada orang tersebut. Yang jadi pertanyaan untuk kita kesemuanya, selama bulan Ramadan ini sudah berapa banyak kita bertobat kepada Allah? Sudah berapa sering kita berdoa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau jangan-jangan kita hanya disibukkan dengan dunia kita. Padahal
Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan akan memberikan ampunan kepada siapapun, bahkan kepada ahli maksiat sekalipun. Allah memberikan ampunan apabila orang tersebut mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mari kita manfaatkan bulan Ramadan kita tahun ini untuk memperbaiki diri kita, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan nunggu Ramadan tahun depan. Karena tidak ada yang bisa menjamin bahwa kita akan kembali berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Ramadan tahun inilah kita harus benar-benar manfaatkan sebaik-baik mungkin. Dan semoga kita kesemuanya tidak termasuk orang-orang yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Celaka dan merugi apabila seseorang yang keluar daripada bulan Ramadan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala belum mengampuni dosa-dosanya. Na'udzubillah min zalik. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga tidak kita keluar dari bulan Ramadan kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keistimewaan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan akan datang satu malam di antara malam-malam bulan Ramadan itu, yaitu malam Lailatul Qadar. Yang apabila kita beribadah pada malam hari itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan pahala kita. Maka dari itu, mari kita manfaatkan malam-malam bulan Ramadan kita, karena pada hakikatnya di setiap malam bulan Ramadan itu kita berkesempatan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kita hidupkan malam Ramadan kita dengan membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, salat tahajud, dan salat-salat yang lainnya. Dan yang paling penting harus kita jaga adalah kita jaga salat Isya dan salat subuh secara berjamaah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang salat Isya secara berjamaah, maka sama dengan dia beribadah separuh malam. Dan barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, maka sama dengan dia beribadah semalam suntuk. Ini yang harus kita jaga. Apabila salat Isya dan salat subuh ini kita jaga, maka insya Allah dapat dipastikan kita sudah mengambil bagian dari qiyam Lailatul Qadri, beribadah di malam Lailatul Qadar. Kemudian ada seseorang yang bertanya kepada mu'alim, kapan dan bagaimana agar saya bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar? Maka pertanyaan yang seperti ini dibalik lagi dengan pertanyaan, apa yang engkau akan lakukan jika engkau mendapatkan malam Lailatul Qadar? Pertanyaan yang seperti ini yang harusnya dijawab, bukan kapan malam Lailatul Qadar itu datang, karena dia dirahasiakan oleh Allah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa malam Lailatul Qadar itu disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, apabila malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar, maka apa yang akan engkau lakukan? Sebagaimana yang ditanyakan oleh Siti Aisyah, istri Rasulullah, kepada beliau, ya Rasulullah, jikalau saya mendapatkan malam Lailatul Qadar, apa yang harus saya ucapkan? Maka diajarkan doa oleh Rasulullah. Allahumma inna ka'afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Maka begitu juga ketika kita ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, pertanyaan yang seharusnya kita tumbuhkan dalam diri kita adalah, apa yang akan saya lakukan apabila saya mendapatkan malam Lailatul Qadar? Oh, saya akan melaksanakan salat malam.
saya akan mempersiapkan diri saya dari awal malam. Saya akan membaca Al-Quran, saya akan berzikir, saya akan bermunajat dan berdoa kepada Allah. Ini yang akan saya lakukan jika saya mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan saya tidak akan meninggalkan salat Isya dan salat subuh secara berjamaah. Kemudian dijawab oleh mu'alim ini, oh kalau begitu, perlakukan setiap malam-malam bulan Ramadanmu, sepanjang bulan Ramadanmu, seperti apa yang akan engkau lakukan di malam Lailatul Qadar. Maka pastikan engkau akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan tidak ada ruginya jikalau kita melakukan kesemuanya itu di malam-malam bulan Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa taala membentangkan sebegitu luas rahmat kepada kita kesemuanya. Maka dari itu, mari kami mengajak untuk kita kesemuanya, mari sama-sama kita menghidupkan malam-malam Ramadan kita. Jangan sampai malam Ramadan kita terlewatkan begitu saja, namun kita tidak mendapatkan bagian apa-apa daripada bulan Ramadan. Semoga kita kesemuanya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.